Tapi kan ini peraturan dari pemerintah Jawa Barat nih, Ce, belum seluruh pemerintah Indonesia. Tapi kalau udah Jawa Barat mulai, Mbak Yu, pasti akan kena ke seluruh Indonesia nanti. Kalau program ini berhasil, Ce, berarti kendaraan yang ada dekat Indonesia ini kan semakin berkurang, Ce. Tapi kan rakyat Indonesia jadi disiplin nanti, Mbak Yu. Jadi mampu bayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Tapi kan itu memang harapan pemerintah Indonesia, dapat pajak sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya dari rakyat Indonesia. Jadi gue setuju lah nih, orang yang tak bayar pajak kendaraan bermotor itu disita sama negara motornya. Setuju lah, sangat setuju. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. STNK mati 2 tahun, siap-siap data diblokir dan kendaraan Anda disita oleh pemerintah. Data kendaraan STNK yang mati dan tak diperpanjang selama 2 tahun akan dihapus. Selain itu, kendaraan bermotor tersebut juga tak akan bisa lagi digunakan dan disita. Hal ini merupakan langkah lanjutan Pemprov Jawa Barat. Hal ini merupakan langkah lanjutan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam implementasi kebijakan penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak 5 tahunan. Lalu pemilik tak meregistrasi ulang pada tahun berikutnya. Kendaraan yang datanya sudah dihapus secara otomatis akan menjadi ilegal jika digunakan di jalan raya alias bodong. Pada kasus ini juga ditetapkan bila identitas kendaraan tak mungkin bisa dipulihkan jika sudah dihapus oleh Samsat. Setelah penghapusan, baru setelahnya kendaraan dapat disita lantaran tidak memenuhi syarat operasional di jalan raya. Ma, berarti makin banyak lah ya motor-motor yang tak bersurat dari Jawa Barat. Sedangkan C, kasus kecelakaan dan curian motor tuh paling banyak tuh yang terjadi di Jawa Barat. Motornya tuh banyak disita sama pihak yang berwajib. Tapi peraturan Indonesia nih Mbak Yu memang terlalu rumit, tak macam peraturan yang ada dekat Malaysia. Contohnya C, Macam kalau dekat Indonesia nih kan plat motor dia masih pakai besi kan. Sedangkan kalau di Malaysia dia udah pakai stiker aja, jadi lebih aman juga Mbak Yu. iyalah kendaraan bermotor tuh pakai besi depan dia tuh, plat dia tuh. Nanti kalau orang cuci motor ataupun kena besi tuh pas kecelakaan tuh lebih bahaya, Ce. Tapi sekarang pajak kendaraan dekat Malaysia ini kan jauh lebih murah Mbak Yu daripada pajak kendaraan yang ada dekat Indonesia. Iyalah, Malaysia tuh kendaraan tak terlalu banyak, Ce. Sedangkan Indonesia kendaraan dia banyak. Coba bawa ke orang dekat Malaysia, itu biasanya pajak motor tuh namanya dibilang apa? Sebab kalau dekat Indonesia itu disebut STNK nama dia. Kalau tempat korang apa nama dia? Coba korang komen dekat bawah. Habon korang warga Malaysia, pajak kendaraan kat Malaysia tuh berapa per tahun? Kalau kat Indonesia tiap tahun naik terus pajak. Terus apakah kalau misalnya tidak bayar pajak kendaraan bermotor kalau dekat Malaysia, itu apakah motornya itu akan disita sama negara? Tapi kan ini peraturan dari pemerintah Jawa Barat nih, Ce. Belum seluruh pemerintah Indonesia. Tapi kalau udah Jawa Barat mulai Mbak Yu, pasti akan kena ke seluruh Indonesia nanti. Kalau program ini berhasil, Ce, berarti kendaraan yang ada dekat Indonesia ini kan semakin berkurang, Ce. Tapi kan rakyat Indonesia jadi disiplin nanti Mbak Yu. Jadi mampu bayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Tapi kan itu memang harapan pemerintah Indonesia, dapat pajak sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya dari rakyat Indonesia. Ya tapi sekarang kan masalahnya kalau misalnya engkau tidak bayar pajak kendaraan bermotor, jadi kan nunggak dia kan. Terus motor engkau bisa disita sama pemerintah Indonesia nanti kalau tak bayar pajak. Bagus lah, kalau menurut aku itu bagus, ide yang bagus. Jadi motor-motor budak-budak bodong tuh yang tak ada surat, yang tak bayar pajak tuh disita sama negara. Itu bisa menimbulkan gejolak di Indonesia nanti Mbak Yu. Sekarang mau Indonesia maju apa Indonesia mundur nih, Ce? Yang jelas Indonesia emas di tahun 2045 Mbak Yu. Lah inilah saatnya kita sita semua kendaraan motor yang tak bayar pajak. Engkau nih cakap udah macam pemerintah Indonesia lah Mbak Yu, aku tengok. Aku nih memang tak kerja pemerintah, Ce, tapi hal-hal yang macam kayak gini nih udah di luar kepala. Jadi engkau setuju lah nih, orang yang tak bayar pajak kendaraan bermotor itu disita sama negara motornya. Setuju lah, sangat setuju. Tetangga aku tuh tak bayar pajak kendaraan bermotor, tak bayar surat tanda kendaraan bermotor. Terus motor dia tuh tak ada plat macam motor bodong. Iyalah, engkau kan tinggal dekat kampung. Kampung tuh tak akan ada polisi. Polisi tuh tak akan razia juga kampung kau tuh. Tapi setidaknya motor yang dekat kampung aku tuh bisa disita sama negara gara-gara tak ada apa, tak ada plat kendaraan. Jadi maksud engkau setelah semua motor yang ada dekat kampung kau tuh disita, engkau lah sendiri yang punya motor sendiri tuh. Bukan aku mau pamer, tapi kalau kita sebagai rakyat Indonesia macam gitu
itulah harus taat sama pajak. Pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak bernapas. Banyak nih Mbak Yu pajak di Indonesia. Nah itu baru pajak, belum lagi pungli-pungli, parkir-parkir liar lagi. Iya, apalagi nih sekejap lagi kan nak raya kan. Banyak nih ormas-ormas yang minta THR sama pengusaha-pengusaha. Nah itulah yang belum bisa ditertibkan sama pemerintah Indonesia. Tapi pemerintah Jawa Barat udah bisa nih Mbak Yu, udah berhasil dia mengantisipasi kemacetan yang ada di Jawa Barat. Ya semoga aja, semoga kendaraan yang ada di Jawa Barat tuh semakin berkurang. Tapi nanti penghasilan pajaknya berkurang nggak nanti Mbak Yu? Penghasilan pajak tuh tentu ada, Tapi yang jelas kita nih mau menertibkan supaya orang mau bayar pajak dan Indonesia ini semakin maju di dunia nyata. Amboy, kau ini bercakap macam pejabat lah Mbak Yu. Jadi apa kata Fufafa, buta mata buta fakta tuh, Lu pikir beli motor pakai duit pemerintah, mau sita-sita aja, gendeng, kata Putri Syu. Engkau ini udah tak bayar pajak bertahun-tahun, gunakan jalan yang udah dibuat pemerintah. Begitu ada peraturan macam gini kau sibuk. Kau simpan aja kendaraan kau tuh kat rumah. Kemana-mana kau orang jalan kaki. Kendaraan disita, atas dasar apa nyita kendaraan orang? Rakyat beli pakai duit pribadi, nggak nilep duit negara, kata Jenny Listi. Dijawab sama Putri Syu. Mungkin disita untuk keperluan MBG juga Mbak. Putri Su, jangan menuduh pemerintah sembarangan. Walaupun aku tak kerja dekat pemerintah, tapi aku mendukung pemerintah Indonesia. Aku mendukung penuh kebijakan pemerintah Indonesia. Kau ingat tuh? Hidup MBG. Pertamina rugi 1.000 triliun. Kata Mai Rahmai, jalan punya rakyat, tapi rakyat pakai jalan ada aja razianya. Makanya kau bayarlah pajak kendaraan supaya kau boleh pakai jalan tuh, tak payah kau pikir kak jalan tuh kena razia. Meskipun gue belinya kendaraan cash, nggak pernah kredit, tapi enak kali main cita-cita. Emang bapak kau yang beli aku motor dan mobil? Giliran telat bikin peraturan seenaknya, beli juga motor sendiri, susah juga sendiri, bukan negara yang tanggung, kata Beleza Lau. Sekarang nih pemerintah Indonesia mau buat program supaya negara Indonesia semakin tertib ke depannya. Kalau engkau tak suka hidup ke Indonesia, engkau keluar dari Indonesia, kata Fufu Fafa. Amit-amit, motor hilang pun bikin laporan juga kagak gretong. Ini giliran gak bayar pajak mau ditarik, giliran hilang aja kagak ada tuh bayar pajak jaminan bisa bikin balik kendaraan yang hilang, kata Dewi Ratna. Kalau kendaraan kau dah hilang berarti banyak tindak kriminal dekat daerah engkau tuh. Pasti lebih banyak pengangguran tuh daerah engkau tuh. Kalau misalnya banyak pengangguran berarti kan pemerintah dah gagal menciptakan lapangan pekerjaan Mbak Yu. Walaupun pemerintah Indonesia nih gagal menciptakan lapangan pekerjaan, tapi kita nih tetap tinggal di Indonesia, Tapi banyak juga orang Indonesia yang kerja di luar negeri Mbak Yu. Karena orang itu punya modal untuk kerja di luar negara, sedangkan kita tak punya modal nak kerja di luar negara. Jadi solusinya apa nih Mbak Yu untuk kita? Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Gua malah belum bayar pajak motor dari tahun lalu, kata Hello Ninis. Dijawab sama Linda, aku dari pertama beli sampai 2017 sampai sekarang nggak bayar pajak motor. Dijawab sama Via, aku motor tahun kemarin belum bayar juga, mobil juga tahun kemarin belum ku bayar. Terus dijawab sama Aris, jangan ketangkep aja Mbak, auto bangkrut. Sekarang kalau engkau tak bayar pajak kan kendaraan akan disita. Kalau udah kena razia kendaraan kau tuh, engkau bayar aja pajak supaya engkau bisa ambil lagi kendaraan kau. Gampang kan? Tapi kalau dia orang kaya, kendaraan dia nggak akan diambil Mbak Yu. Sekaya apa sih dia, Emang dia lebih kaya dari 9 naga di Indonesia? Bayar pajak buat bangun negara malah dipakai buat bahagiain keluarga, kata Bluesy. Itu hanya oknum, nggak semua pejabat Indonesia kayak gitu. Tapi berita di Indonesia setiap hari korupsi terus Mbak Yu. Engkau jangan nonton berita, engkau nontonnya Fufu Fafa aja. Untuk isi bensin motor aja kadang sulit di Konoha. Konon lagi aktifkan STNK yang udah modar. Jangan semena-mena bapak dan ibu yang terhormat dimanapun kalian berada. Ingat rakyat Anda belum banyak yang kaya juga, masih banyak kelas menengah ke bawah, bahkan banyak yang belum mampu. Untuk beli motor second aja mungkin harus irit dalam segala hal. Dah lah jangan dipersulit, dah kaya kali bapak-bapak dan ibu-ibu di sana, kata Debbie Fadila. Indonesia nih perlu dapat banyak pajak. Untuk mengelola Indonesia nih, pemerintah Indonesia nih perlu uang yang lebih banyak. Jadi orang rakyat Indonesia harus menghasilkan pajak yang lebih banyak. Kata siapa tuh Mbak Yu? Fufu Fafa di dunia nyata. SIM saya mati telat perpanjang 2 hari, polisi nggak mau nerima lagi, malah disuruh buat baru. Cuma telat 2 hari, please kayak kasih keringanan kek. Saya manusia bukan nabi boy. Lupa tidak luput dari pernah. Gimana sih? Kata Priski Lamonika. Kalau polisi dah suruh kita bikin SIM baru, tinggal buat aja lah, apalah susahnya. Lagi pula pun harganya sama aja macam bikin baru kan. Sita aset koruptor, bukan sita aset pribadi yang dibeli susah payah nabung dengan duit halal, kata Lutfi Andri Hermansyah. Woi, engkau jangan melawan pemerintah Indonesia engkau. Engkau tuh cuma rakyat biasa Indonesia. Gak apa-apa, bentar lagi pajak kendaraan kan juga mau dihilangkan, kayak negeri kaya itu, kata Sultan User. Ini tak mungkin nih. Karena Indonesia masih tetap perlu sama pajak. Pemerintah jangan seenaknya buat aturan, awas bahaya PKI mengancam. Harusnya negara memberi ke rakyat
motor gratis dari kekayaan negara, dan ini malah sebaliknya, negara mau minta ke rakyat motor. Aduh ya Allah, kata Kia Flower Kayu Agung Palembang. Yang daerahnya di atasnya minyak, di bawahnya minyak, tunda bayar 2,5 triliun. Daerah mana tuh Mbak Yu? Tunda bayar 2,2 triliun. Kau tengok aja lah berita fufa di dunia nyata tuh.